Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada? Selamat datang di channel MGP. Matematika gampang banget, manjada wajada. Nah sahabat-sahabat, materi tentang dimensi 3 sudah selesai. Yuk kita review dulu sebelum masuk ke materi berikutnya ya. Nah di dimensi 3 ada 3 buah pengetahuan dasar yang harus kita ketahui ya. Gitu. Yang pertama adalah kita mengetahui diagonal bidang. Ya, contohnya adalah diagonal bidang HC. Kita coba kasih tanda, ini adalah diagonal bidang HC. Diagonal bidang adalah diagonal yang bisa kita cari panjangnya tanpa menggunakan rumus tertentu ya. Bisa kita langsung tebak diagonal bidang, tinggal rusuknya ditambah dengan akar 2. Sehingga karena rusuknya 12 berarti panjang HC adalah 12 akar 2. Ya, untuk selanjutnya nomor 2 diagonal ruang. Ya, contohnya di sini adalah diagonal ruang HB. HB ini ruang ya, ini contoh yang ruang. Ini juga sama, tidak menggunakan rumus khusus ya, ini pengetahuan umum. Si rusuk ya, rusuknya tinggal diberi akar 3. Jadi jawaban untuk diagonal ruang HB adalah 12 akar 3. Dan yang ketiga, panjang EP. Ini adalah panjang EP. Kita coba deskripsikan. Ini juga bisa kita jawab langsung ya. Karakteristiknya adalah 1 titik pojok, 1 titik tengah ya. Itu ingat, 1 titik pojok, 1 titik tengah, atau titik tengah ke titik pojok. Panjangnya bisa kita cari menggunakan rumus ini. Panjang rusuk dibagi 2, lalu kasih akar 6 gitu ya. Nah, jadi kalau menemukan 1 titik pojok, 1 titik tengah, cukup menggunakan R/2 akar 6. Di sini kan rusuknya 12, jadi 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi kita bisa jawab langsung 6 akar 6 adalah panjang yang dimaksud tanpa menggunakan rumus atau Pitagoras ya. Nah, selanjutnya masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Jarak titik ini dicontohkan dengan jarak titik A ke titik P. Mana? Oh, ini A ke P, P-nya ada di tengah-tengah dari ini C ya, CG. Nah, jarak titik ke titik itu pasti membentuk segitiga siku-siku. Harus jadi segitiga siku-siku. Mana segitiga siku-sikunya? Kita ilustrasikan. Sepertinya yang ini ya. Nih segitiga siku-siku yang dimaksud, yaitu segitiga ACP. Jadi jarak titik ke titik pasti membentuk segitiga siku-siku. Dan cara mencari panjangnya tentunya dengan Pitagoras. Kita akan coba ilustrasikan. Ini jarak titik A ke P. Berarti panjang yang maksud adalah panjang AP. Panjang AP kita gunakan Pitagoras. AP adalah sisi miringnya. Berarti kita tinggal jumlahkan sisi datarnya yaitu AC ditambah dengan sisi tegaknya yaitu CP, dan masing-masing dikuadratkan. Ingat Pitagoras ya. Nah, hanya tinggal memasukkan saja, hanya tinggal menghitung saja AC-nya. Oh, berapa panjang AC? AC adalah diagonal bidang. Oh, ini kan yang tadi pengetahuan, tinggal kasih akar 2. 4 akar 2 kuadrat ditambah CP. Oh, CP-nya adalah setengah dari rusuk yaitu 2 kuadrat, sehingga akar 4 akar 2 kuadrat, 4 kuadratnya 16 kali 2 32 ditambah 4 adalah 36. Akar 36 adalah 6. Jadi panjang AP adalah 6. Jarak titik ke titik membentuk segitiga siku-siku. Penyelesaiannya menggunakan Pitagoras ya. Itu untuk jarak titik ke titik. Selanjutnya di dimensi 3 ada jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ada 3 kemungkinan ya. Nah, 3 kemungkinannya membentuk segitiga siku-siku, membentuk segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ya, contoh yang nomor 5, jarak titik A ke HB, jarak titik ke garis ya. Langkah yang pertama kita ilustrasikan dulu. A, titik A dan juga HB. Ini HB-nya.
Setelah ilustrasikan, kita hubungkan titik dengan garisnya membentuk sebuah segitiga. Seperti ini, dan segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, terlihat seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita pisahkan segitiga yang dimaksud seperti ini. Kemudian kita beri kodenya A, di siku-siku di A, B. Nah, jarak mana yang dimaksud? Jarak titik A ke HB. A ke HB itu bukan A ke B, bukan A ke H, tapi A ke jatuh ke garis HB dan membentuk siku-siku. Bisa contoh dikasih titik P di sini, berarti AP adalah jawabannya, gitu ya. Ini P, AP adalah jawabannya. Bagaimana cara mencari AP di dalam segitiga siku-siku? Cukup menggunakan AP itu adalah kalikan sisi tegaknya dengan sisi datarnya dibagi sisi miringnya. Begitu. Sehingga kalau diinisialkan, sisi tegaknya adalah AH dikali sisi datarnya adalah AB dan dibagi sisi miringnya adalah HB. Nah, gitulah mencari panjang titik ke A membentuk segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, membentuk segitiga sama kaki. Dicontohkan dengan bagaimana ini? Jarak A ke PB. Sama ya. Kita tandai A titiknya, PB adalah garisnya. Ya, kemudian sesudah ditandai, kemudian kita buat menjadi sebuah segitiga. Seperti ini, ya. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Mana kaki yang sama? Nah, ini adalah kaki yang sama. Terlihat ya? Nah, mana mana jarak yang dimaksud? A ke PB, A ke PB, bukan A ke B, bukan A ke P, tapi A ke tengah-tengah sini ya, tapi tidak tengah-tengah banget. Intinya membentuk siku-siku. Misal di sini diberi contoh titik P, panjang AP adalah panjang yang kita cari. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, sama kita pisahkan dulu segitiga sama kakinya. Di sini A, di sini B, di sini P, di sini AP. Sesuai. Kemudian yang ketiga adalah membentuk segitiga sembaran. Dicontohkan dengan contoh nomor 7 yaitu jarak P ke garis EQ. Kita tandai dulu ya. Ini adalah P-nya, EQ adalah, nah ini adalah garis EQ. EQ ya. P ke EQ. Kemudian kita bentuk menjadi sebuah segitiga seperti ini ya. Kita tahu bersama jarak masing-masing ini berbeda. Nah, ini yang disebut dengan segitiga sembaran. Jarak mana yang dimaksud? Pastinya jarak P ke sini ya, dan membentuk tegak lurus. Contoh di sini adalah O. Maka garis PO adalah garis yang dimaksud. Kemudian kita pisahkan seperti yang lainnya. Kita pisahkan segitiga tersebut seperti ini ya. Di sini adalah E, di sini adalah Q, di sini adalah P. Kemudian jarak yang dimaksud adalah jarak PO. Ya, sebetulnya pada prinsipnya kita mencari ini, ya, mencari panjang PO cukup menggunakan segitiga siku-siku ini, POQ. Sehingga kita jarak-jaraknya harus kita cari. Untuk mencari PO, kita kan pasti butuhnya panjang PQ dan panjang OQ. Panjang PQ itu mudah menggunakan Pitagoras, tetapi mencari panjang OQ, nah itu yang sedikit sulit. Makanya ada rumus khusus yang digunakan. Begitu ya. Nah, rumus yang khusus digunakan mencari panjang OQ, panjang yang paling pendeknya. Biasa kita disebutkan dengan di sini adalah panjang X. Sehingga panjang X itu dicari dengan, nah ya, lihat sini. Ini adalah EP. EP-nya sisi paling panjang. Kita akan kasih inisial dengan inisial C. Kemudian yang atas, bagian atas kita kasih inisial A, dan yang sebelah sisanya adalah kita kasih inisial B. Pada kecil semua. C, A, B ini kecil semua. Ingat, C yang terpanjang, A adalah atas, B adalah sampingnya. Nah, untuk mencari X kita pakai rumus. Rumusnya adalah, ya ini, yang A, yang atas dulu ya, atas kuadrat ditambah dengan B kuadrat.
dikurangi dengan C, panjang yang ya, jarak yang paling panjangnya, sisi yang paling panjangnya, dibagi 2A untuk mencari panjang X atau panjang sisi ini ya, yang kecil ya. Nah, gunakan rumus ini untuk mencari X-nya, sehingga nanti akhirnya mencari OP itu menggunakan Pitagoras yang biasa. Cukup kalian akarkan. OP itu ingat bukan sisi miring tapi sisi tegak, berarti yang PQ ya, yang PQ atau yang B kuadrat gitu ya, dikurangi yang X yang kecilnya, B kuadrat dikurangi X kuadrat, OP dicari melalui itu. Jadi prinsipnya menggunakan segitiga siku-siku ini ya. Yang paling sulit mencari panjang yang pendeknya, OQ-nya. PQ itu bisa dicari dengan Pitagoras biasa. Itu untuk jarak titik ke garis. Nah, selanjutnya review untuk kompetensi yang terakhir, yaitu jarak titik ke bidang. Dicontohkan dengan nomor 8 ini adalah jarak A ke bidang BD. Ini adalah titik A-nya, kemudian ini adalah bidang BDE-nya. Seperti yang kita tahu ya, jarak A titik ke bidang itu ingat seperti garis. Jarak A ke garis, A jatuhkan ke garis. Ini pun sama, A jatuhkan ke bidang BDG. Pastinya bukan jarak A ke B, bukan jarak A ke D, dan juga bukan jarak A ke E, tapi jarak A ke tengah-tengah bidang. Di sini misalnya, nah di sini misal. Nah, si titik ini kita misalkan wakilkan dengan sebuah garis agar kita lebih sederhana dalam memikirkannya. Contoh, si titik ini itu diwakili oleh garis tengah ini. Nah, jadi akhirnya bukan lagi jarak titik ke bidang BDE, tapi sama juga dengan jarak titik A ke bidang atau ke garis ini ya. Misal di sini adalah P, A ke garis EP, sama dengan jarak A ke bidang BDE gitu. Kan kita sudah punya ilmunya jarak titik ke garis, jadi kita pakai titik ke garisnya saja ya. Kemudian kalau sudah ada wakil garisnya, kita hubungkan seperti biasa titik ke garis. Segitiga apakah yang dibentuk? Terlihat ini segitiga siku-siku. Betul sekali ya. Berarti jarak mana? Jarak A ke bidang BDE atau jarak A ke garis EP adalah jarak A ke tengah-tengah ini. Ya, begini. Misal di sini adalah O, jarak AO adalah yang dimaksud. Kita pisahkan di sini segitiganya. Ini segitiga siku-sikunya ada di A. Di sini P, atasnya adalah E. Jarak AO adalah jarak yang dimaksud. Nah, jadi jarak titik ke bidang itu disederhanakan dulu menjadi jarak titik ke garis. Nah, penyelesaiannya tinggal masuk ke jarak titik ke garis. Kalau lihat ini menjadi segitiga siku-siku, berarti panjang AO adalah kalikan sisi tegaknya yaitu AE dikali dengan sisi datarnya yaitu AP dibagi sisi miringnya yaitu EP. Nah, jawaban jarak titik ke bidang seperti ini. Nah, sahabat-sahabat, itulah review materi mengenai dimensi 3. Selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan soal-soal yang sering muncul dalam dimensi 3. Silakan dicoba soalnya, yaitu berikut ini. Silakan dicoba dikerjakan ya sendiri-sendiri. Nanti pembahasannya akan saya sampaikan di episode yang selanjutnya. Main jeda, white jeda.